Begitu sore selesai, semua ruangan ini akan menjadi music club. Jadi ada hari jazznya, ada hari bluesnya, itu macam-macam sih. Dok, ide itu terpikir dari mana sih? Mungkin kan Wah, kayak apa, lumayan ini ya. keinginan itu sebenarnya udah dari hari pertama saya. Bang, pasangannya sama kayak yang pertama apa bukan, Bang? Nah, itu beda. Kalau yang pertama itu kan dia ada pengancaman pemerasan. Yang Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate terkait artis tanah air hanya untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Kabar pertama, Ivan Gunawan prediksi tren fashion 2024. Ivan Gunawan bicara soal prediksi warna dalam tren fashion 2024. Menurut Ivan, kini semakin banyak orang yang ingin tampil berbeda di setiap acara. Bahkan, pemilihan warna untuk acara siang dan malam hari pun bisa dibedakan. Adapun menurut Ivan, akan ada beberapa warna yang menjadi favorit di tahun depan. Adapun gelaran Jakarta Muslim Fashion Week 2024 atau JMFW berlangsung di AIS BSD Tangerang sejak Kamis 19 Oktober 2023 hingga Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam pembukaan Jakarta Muslim Fashion Week 2024, setidaknya 9 desainer dan brand busana muslim memamerkan karyanya. Jakarta Muslim Fashion Week 2024 menjadi gelaran dari Kementerian Perdagangan untuk mempromosikan produk fashion muslim lokal. Hotel Karim Bidang Hubungan Internasional, kami persilakan dengan hormat Ibu Ana Patricia Sutanto. Kepada Ibu kami persilakan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Naita Ginting, staf ahli bidang keuangan dan pengembangan UMKM Kementerian BUMN Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Hajar Wale Rayakti Gita Aryani, Ketua Dekranasda RTB. Yang terhormat Bapak Suhaila Fatul Rahman, Ketua DPP RTB. Yang terhormat pimpinan UPSO. Yang terhormat para hadirin sekalian dan seluruh panitia Jakarta Muslim Fashion Week 2024, terutama dari tim Kemendak dan juga dari tim Itali. Saya merasa sangat terhormat dapat berdiri di sini sebagai perwakilan dari Kadin dan juga asosiasi sektoral terkait di tengah para pemangku kepentingan industri fashion muslim. Pada kesempatan yang sama, Bilang Fashion Muslim Indonesia untuk berinvestasi. Melalui bersama dengan ini kami telah mengaji yang akan industri fashion muslim. Marilah kita bersama-sama membangun masa depan yang cerah untuk industri fashion. Beralih ke kabar selanjutnya, Prilly Latuconsina akui suka kalap belanja parfum dan botol minum. Aktris Prilly Latuconsina yang suka koleksi botol minum dan minyak wangi itu mengaku kalap saat berada di toko. Ia mengatakan barang yang dijual di toko sangat bagus dan lucu-lucu sehingga harus ada di koleksinya. Selain parfum dan botol minum, Prilly juga membeli kebutuhan lainnya seperti bantal leher, gunting kuku, dan boneka-boneka yang dikoleksi di kamarnya. Meski kalap, artis berusia 27 tahun itu mengaku hal ini tak membuatnya kantongnya bolong. Ia mengatakan harga di toko ini sangat terjangkau.
sama Magnify Seven. Yang satu beauty, yang satu beauty. Jadi pas dipakai tuh awet banget. Dua-duanya sama-sama manis, tapi karena dicampur jadi wanginya lebih ciri khas banget gitu. Sebenarnya nggak bocorin, tapi yang bocorin kemarin di TikTok ini banyak yang mencampur juga sekarang. Itu ya, formula baru ya, yang campur gitu. Kalau ya udah 3 jam di kasir, terus di stop karena harus melanjutkan acara. Tapi abis ini aku udah bilang pokoknya aku masih mau milih-milih lagi gitu. Misalnya dia boleh nanti milih-milih tempat-tempat media aja karena masih banyak ya yang aku ambil. Jadi kalah sih ya kalau di pisau gitu. Walaupun udah punya tapi karena beda desain, beda IP, jadi pengen lagi, gitu pengen lanjutkan lagi. Padahal rambutnya tuh udah banyak banget. Padahal rambut udah banyak di rumah segala koleksi, tapi tiba-tiba ada koleksi baru, terus muncul kayak nggak mungkin nggak diambil gitu. Mau dikasih lihat nggak? Sekalian aja di Yo, makasih ya, saya mau bayar. Oh, ternyata itu belajarnya unboxing. Itu doang sih. Iya, mainnya mau bayar. Tapi ini masih sangat panjang. Kasih bocoran dulu. Oh ya. Pasti kalau aku warnanya pink semua ya. Jadi ini buat pouch makeup buat kaca-kaca. Terus ini kayak mystery box gitu, line box gitu dalamnya. Ini aku suka banget sama sendiri pakai Kogumi yang warnanya ini. Dia musuhnya kadang dia jahat ya, dia jahat. Banyak banget yang aku suka. Ya, karena lucu menurut aku desainnya. Terus oh ya, ini line box ya. Jadi isinya kita tebak-tebakan. Keren. Ini nggak mungkin nggak punya. Ya, ini harus. Sambal yang ini kayaknya ke bagian akhir. Kita nggak ada. Iya, Kayaknya udah soal itu kayaknya bagian akhir. ini nggak mungkin nggak punya ya. Karena warna ini warna aku banget, warna pink. Sama ini yang terakhir yang Magnificent Light karena jujur punya aku tinggal setengah terus katanya tadi kata MC-nya mesti tunggu di stok di Indonesia karena impor jadi aku stok lagi aja jadi pada tak bisa. Kalau di pamer itu. Mic-nya boleh di ini ya? Boleh dipegang tuh? Ikannya? Pegang ya itunya. Sip. Oke. Mbak, boleh di sini, Mbak? Anak Desi Ratnasari ogah ikuti jejak sang ibu jadi artis. Jarang terlihat di layar kaca, anak semata wayang Desi Ratnasari, Nasyiwa Nathani, mengaku enggan mengikuti jejak sang ibu untuk berkarir di dunia hiburan. Dara 21 tahun itu memiliki alasan tersendiri tak mau menjadi seorang aktris. Dijelaskan oleh Desi, hal tersebut merupakan keputusan putrinya. Nasyiwa lebih memilih fokus menekuni pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Diketahui Nasyiwa Nathani merupakan anak semata wayang Desi Ratnasari dengan Sami Hamzah. Desi dan Sami menikah pada 2001 silam, namun hubungan keduanya kandas 3 tahun setelahnya. Saya tahu dia punya jalan hidup sendiri. Allah masih akan pertemukan dengan yang baik sebagai orang tua yang bisa berdoa, berikhtiar ya di beberapa teman-teman yang mau memperkenalkan. Tapi kalau nggak klik hatinya atau nggak bisa dipaksakan, walaupun di mata saya barangkali oke, orang tuanya oke, bibit bebet bobot gitu merenya. Kalau kata orang zaman bahasa lama, iya kalau anaknya nggak mau ya nggak usah dipaksa. Pada saatnya menurut saya Allah takdirkan ada yang bisa dicari. Insya Allah. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Kak, negara yuk, Kak. Aku belum dengerin. Maksudnya hari ini saya off TV, off medsos, for sure. I don't know, teknis to baca-baca dan menghabiskan waktu. Jadi ada Anak
luar negeri kayak gimana sih dua kali dari luar negeri? Apa ada alasan? Ya jelas gitu mungkin. Mungkin Aku support nggak tahu dari ya. mungkin doa ada support. Mungkin dia kayak lebih keprihatinan aja gitu. Oke. Boleh. Later on. Tentu ketika ada seorang suami yang Kabar selanjutnya, Rebecca Klopper laporkan sejumlah akun diduga sebarkan video mirip dirinya. Rebecca Klopper menindak tegas terkait video syur diduga mirip dirinya yang kembali tersebar. Rebecca Klopper kembali mengambil langkah hukum atas tersebarnya video syur mirip dirinya berdurasi hampir 11 menit itu. Rebecca juga didampingi oleh kuasa hukumnya melaporkan sejumlah akun yang diduga melakukan penyebaran video miliknya itu. Laporan tersebut diajukan oleh Rebecca di dua tempat berbeda, yaitu Polda dan Barreskrim Mabes Polri. Sebelumnya Rebecca juga mengatakan di mana video mirip dirinya tersebar di kalangan publik dengan durasi hampir 2 menit. Rebecca pun sudah melaporkan penyebar video syur tersebut dan berhasil ditangkap oleh pihak Barreskrim Polri. Ya itu yang tadi kita udah jelaskan bahwa maunya si pelapor begitu, tapi maunya hukum kan nggak begitu, karena di pasal 4 penjelasan itu kan dijelaskan dikecualikan kan kalau itu kemudian misalnya bukan untuk disebarkan ya atau untuk kepentingan pribadi. Itu kalau orang telanjang misalnya di videoin, kalau telanjang itu nggak bisa diakses sama publik, itu nggak bukan pidana. Kesepakatan sama pelaku ya Mbak, pelaku pemeran pria ya Mbak, antara Rebecca dan pelaku untuk tidak disebar Mbak. Justru itu kami masih memburu ya seseorang yang diduga kuat sebagai dalang, sebagai otak utama penyebaran video ini. Jadi dia ada maksud dan tujuan. Ada duga-duganya sih? Itu ada pasangannya Mbak. Bisa jadi karena sakit hati, cemburu, tidak terima Rebecca menjadi sosok yang lebih baik, bertemu dengan orang yang baik. Mbak, artinya berarti itu kan video lebih dari 1, 2, 3 versi tuh. Artinya Rebecca melakukan itu di bawah ancaman si pria itu, makanya dia mau melakukan terus video itu. Ya itu pasangannya. Oh pasangannya tentunya. Enggak si itu pasangannya kan. Mantan ya, mantan pacar ya. Kan, mantan pacar ya. Ya tentunya kita sudah punya bukti-bukti ya saat itu semua. Jadi kita tidak memperpanjang, kita cukup kumpulkan bukti-bukti tentang adanya pengancaman pada saat itu. Abang tadi izin. Polisi yang menetapkan. Tadi kan dibilangnya bahwa kita fokusnya ke Rebecca. Tapi ada masih tindakan dari abang sama mbaknya untuk memburu si pelaku ini, maksudnya melaporkan bukan akun tapi si orangnya ini gitu loh, si mantannya ini. Ya kan kita belum tahu karena kalau misalnya laporan itu kan kebetulan sudah dibuat kan sama ahli advokat ibu muslim itu kan berdasarkan undang-undang pornografi kan. Kalau pornografi itu kan berarti pelakunya kan. Bukan dari pihak abang ya? Kalau dari kita melaporkan penyebarannya. Penyebarannya berarti bukan pelaku yang karena sudah dilaporkan gitu loh. Nggak, berarti abang memburu yang itu sudah dilaporkan. Jadi ada beberapa akun-akun yang masih terus menyebarkan, itu yang kita pilih lebih baik melaporkan itu gitu. Jadi sekarang kan tinggal persoalannya kita berharap 2 perkara yang kita laporkan ini ditangani di Cyber Polda Metro. Nah bisa berharap ini sinergis juga bahwa pelakunya diproses dan undang pornografinya, kemudian yang menyebarkannya juga sama diproses gitu berdasarkan 2 laporan yang dibuat oleh advokat Alessi Muslim dan kita buat. Berarti pelakunya mantannya ya Bang ya? Iya nanti kita akan cek dulu itu berdasarkan hasil pemeriksaan kan selama ini kita belum ada panggilan kita. Pasal 27 ayat 1 contoh pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE itu hukumannya 6 tahun. Tanggal 7 dan tanggal 8 Oktober. Udah ya. Bang, pasangannya sama kayak yang pertama apa bukan Bang? Nah itu beda. Kalau yang pertama itu kan dia ada ancaman pemerasan. Di
yang di Barreskrim yang mau ditangkap pelakunya. Bukan, ini nanyanya pasangan atau laporan? Pasangan yang di video itu. Di video itu. Yang dari yang pertama sama yang Pemerannya. Pemeran laki-laki. prianya, pemeran prianya. kita ikutin perkembangan aja nanti biar polisi aja yang menyelidiki semuanya. Kami tidak bisa menceritakan Ya, kita update lah berdasarkan hasil kalau nanti Rebecca diperiksa. Rencana ada putusan kapan, Pak? Kalau dikabarin minggu depan. Karena kita belum dapat surat panggilan. Jadi kita update. Tapi keseriusannya katanya mau ke LPSK juga ya buat pengajuan. Sudah kami sudah buat pengajuan perlindungan kepada LPSK sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sudah diterima, jadi tinggal tunggu proses. Tanggal 8 Oktober juga. Kalau yang laporan ke Polda tanggal berapa, terus Polda tanggal 7 Oktober, ke Barreskrim tanggal 8 Oktober. berapa akun yang di Polda, berapa akun yang di Barreskrim? Di Polda ada sekarang masih ada 3 akun dan itu akan melakukan perkembangan juga terhadap akun-akun yang masih terus menyebarkan, dan di Barreskrim ada 5 akun. Kenapa beda-beda tempat, Mbak? Kenapa satu di Polda? Salah juga kan sama polisi. Iya, maksudnya kenapa nggak digabungin di Polda Pertimbangannya. aja gitu? Iya, karena kita kan sambil jalan di hari ini pun kita masih tetap kita masih monitor kan. Bukan, maksudnya kenapa harus di Polda, kenapa harus di Barreskrim gitu? Ya nggak ada larangan juga kan. Kabar terakhir, Tompi resmi buka klinik kecantikan yang sempat ditolak hingga digeruduk warga Bintaro. Penyanyi sekaligus dokter Tompi membuka T-Space di Jalan Jombang Raya, nomor 32 Parigi, Jombang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Klinik kecantikan itu meliputi Beautiful Aesthetic Center, Indonesia Sport Medicine Center atau ISMC, dan El Professor Steakhouse. Nantinya T-Space siap beroperasi mulai Senin hingga Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tompi telah meresmikan T-Space yang berlokasi di Bintaro dengan dihadiri Wakil Wali Kota Tangerang Selatan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Awalnya lokasi klinik kecantikan Tompi sempat ramai karena klinik kecantikan miliknya itu digeruduk puluhan warga setempat. Pasalnya warga tersebut menilai Tompi tak memberikan peluang pekerjaan kepada warga setempat. Menanggapi warga, Tompi berencana merekrut orang-orang di sekitar wilayah itu untuk bekerja di tempat terbarunya ini. Hal ini memang menjadi satu tujuan Tompi sejak awal. Terkait demonstrasi warga setempat, Tompi mengaku permasalahan sudah diselesaikan dengan baik-baik. Nah, begitu sore selesai, semua ruangan ini akan menjadi music lab. Jadi ada hari-hari, ada hari jazznya, ada hari bluesnya, nanti macam-macam sih. Dok, ide itu terpikir dari mana sih? Mungkin kan Wah. kayak apa lumayan ini ya. Keinginan itu sebenarnya udah dari hari pertama saya praktek rumah sakit sih. Dari awal saya lulus sebagai bedah plastik, pengennya bikin begini gitu. Cuma kan duitnya belum ada gitu. Jadi saya mulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya setelah 15 tahun kemudian baru punya keberanian buat berangkat untuk yang lebih besar. Pak Topik, berapa lama sih dalam arti ini kan nggak mudah ya, terutama secara dana dan apakah ini ruang keprihatinan kurangnya ruang aktivitas untuk berkreasi atau segala macam? Iya, salah satu pemicunya ya gue masih ngerasa masih belum banyak ruang yang bisa dipakai buat musisi untuk mengeksplor ya, atau seniman-seniman lain untuk bereksplor. Nah, kalau berapa lamanya ngebangun, 1 tahun lebih sedikit lah. Nah, cuma itu nggak mungkin kalau bukan karena Raul sih sebenarnya. Jadi dari proses kita dapat tanah ini, kita boleh dicicil pelan-pelan sama yang punya, sampai kita akhirnya bisa bayar pakai pinjaman bank dan lain-lain gitu ya. Nah, akhirnya Raul pun punya konsep, karena gue bilang sama Raul, bisa nggak ya sambil jalan sambil bangun gitu. Pokoknya urus izin, frame dasar dan ketahuan sambil bangun gitu. Karena selama ini kan pasti gambar dulu, detail segala macam beres. Which is itu kan akan makan waktu, mungkin kalau dengan konsep sebesar ini bisa 6 bulan lebih kali ya. Nah, cuma gue gak punya waktu. Jadi nah, nih mungkin dia Raul akan cerita sedikit gimana proses kreatif sampai akan jadi gitu, mulai dari ide sampai jadi. Ya jadi sebenarnya struktur dari bangunan
sudah harus kita kunci dari awal ya, fungsi sama strukturnya. Jadi struktur itu bangun, sementara kita sama Kompi itu jadi istilah kita fast track. Jadi pembangunan jalan sambil elemen-elemen yang belum terbangun kita desain. Jadi dengan cara seperti ini dan kita bisa pertama juga speed kecepatan itu dalam pembangunan equal sama biaya juga. Karena makin lama project biaya makin tinggi. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di Lampung YouTube News Video, Facebook Tribun Lampung dan Instagram @tribunlampung. Selamat siang dan sampai jumpa.